Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan hari ini tentang maksiat-maksiat hati. Jangan lupa kita niatkan lillahi ta'ala untuk mengkaji ilmu pokok yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim, di mana kita sudah sampai ke akhlak, yaitu maksiat-maksiat hati. Sebelumnya sudah kita bahas tentang riya, ujub, kemudian ragu-ragu tentang Allah, merasa aman dari siksa Allah, takabur terhadap hamba Allah, sudah kita bahas minggu sebelumnya. Hari ini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang dengki, iri, dan lain-lain sebagainya. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, wal hiqdu wa huwa itmarul adawati lil muslimi idza amila bi muqtadahu wa lam yakrahu wa dhalika bi ay ya'zima fi qalbihi ala izaihi aw yaqula qawlan yu'dhihi aw yaf'ala fi'lan yu'dhihi bi ghairi haqq. Dengki atau al-hiqd dalam bahasa Arab disebut al-hiqd, dengki. Apa itu dengki? Dengki adalah menyimpan permusuhan di dalam hati. Menyimpan permusuhan dalam hati kepada muslim yang lainnya. Idza amila bimuqtadahu, jika dia melakukan sesuai dituruti yang dia rasakan itu, yang dia dendam itu. Jika dia melakukan sesuai dengan yang dia rasakan itu, atau dia kerjakan sesuatu yang sesuai dengan perasaan itu dan tidak dia benci itu. Walam yakrahu, tidak dia benci. Karena kita namanya kita manusia, kadang-kadang itu muncul. Misalkan kita benci, buang itu jauh-jauh. Jangan sampai dituruti, dilakukan sebagaimana yang dirasakan itu, tidak dibenci sama sekali. Wadzalika bi ayyazima fi qalbihi ala izaihi, sampai-sampai dia bertekad untuk dalam hatinya itu untuk menyakiti saudara muslimnya itu. Akibat dengkinya dia tadi, dia bertekad untuk menyakitinya. Awas nanti kalau ketemu saya bocorin bannya, nanti saya gitu kan, saya itu udah dengki itu gitu. Au yaqula qaulan yu'zihi, atau dia berkata perkataan yang dapat menyakitinya, menyakiti si muslim tadi itu. Au yaf'ala fi'lan yu'zihi, atau dia berbuat perbuatan yang menyakiti muslim yang tadi bi ghairi haq, tanpa hak dia melakukan itu. Jadi itulah yang namanya dengki, menyimpan permusuhan sesama kepada seorang muslim yang lain. Jadi jika ia mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan perasaan itu, dia kerjakan sesuai perasaan dan tidak membencinya itu. Kemudian dia bertekad di hati untuk menyakiti muslim tersebut, atau mengatakan kepadanya perkataan yang menyakitinya, atau melakukan perbuatan yang menyakitinya tanpa hak. Nah, ini dia namanya dengki, beda dengan iri. Jadi kalau dengki menyimpan dendam, sakit hati, padahal mungkin orang itu nggak sengaja atau gimana, dia udah tersakiti, apalagi sampai ada membunuh, dendam gara-gara salah kata bosnya dibunuh gitu kan ada kita melihat itu sampai dia bunuh, udah jatuh ke dalam dosa besar gitu.
Kalau muncul dengki, hilangkan di hati, buang jauh-jauh. Ini kan dosa. Kita udah belajar, gitu kan? Jangan sesama muslim kita, sama saudara kita dengki sampai menyakiti dia dengan perkataan, menyakiti dia dengan perbuatan, misalkan merusak benda-benda dia, atau dipukulin orangnya atau dibunuh orang itu, termasuk dia telah melakukan apa yang dia dengki itu dilahirkan dalam perbuatan. Nah, itu dengki. Sebagian untuk bela diri dibilang ada bisikan. Ada bisikan sehingga nggak ada kekuatan untuk melawannya. Itu alasan aja sebenarnya. Bisikan setan, kenapa diikuti? Bukankah kita diminta untuk membenci setan di belakang? Kewajiban hati adalah membenci setan. Jangan diikuti. Nggak ada baiknya. Bersabar kan lebih baik. Sabar udah lewat di belakang kalau nggak salah ya. Dalam kewajiban hati bersabar. Sabar itu dapat pahala. Disakiti orang lalu bersabar, besar sekali pahalanya. Nggak usah dipendam, awas nanti. Nah, gitu kan? Ketika dia lewat sendiri dibunuh. Atau dikasih bannya, dikasih paku. Itu namanya dengki, jelek itu. Jelek. Selanjutnya tadi dengki ya. Beda lagi dengan iri nanti. Wal hasadu wa huwa karahiyatun ni'mati lil muslimi wastisqaluha alaihi wa amalun bimuqtadahu tasmiman au qawlan au fi'lan. Ini iri. Hasad adalah iri. Hasad. Iri. Bagaimana dimaksud iri? Iri adalah membenci nikmat yang ada pada orang lain. Dia benci nikmat yang ada pada orang lain. Dia merasa berat, hatinya merasa berat orang lain dapat nikmat. Ini banyak ini penyakit ini kan. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit seperti ini. Nah, jadi jangan sampai SMS senang melihat orang susah. Gitu kan? Susah melihat orang senang. Jangan gitu. Jadi inilah dia, kalau sudah mulai berat merasa ada nikmat pada orang lain berat, sadarilah kita sudah jatuh ke dalam penyakit iri. Malu kita pada Allah kan? Bermaksiat itu udah maksiat, hati kita sudah maksiat kepada Allah. Iri kepada manusia sama manusia. Ada orang beli mobil baru, lihat terus sebentar lagi, gitu kan? Gak senang, iri. Itu. Gak senang ada nikmat pada orang lain. Gimana caranya? Dia akan berusaha untuk, dia berupaya untuk yang membuat orang senang itu, gimana caranya hilang nikmat itu dari orang itu. Gitu. Itu iri namanya. Jadi al-hasad tadi membenci nikmat pada muslim yang lain, dia merasa hatinya itu merasa berat, rasa berat baginya nikmat tersebut. Kemudian wa amalun bimuqtadahu tasmiman qawlan aw fi'lan. Jika dia tidak membencinya, lagi-lagi jika dia tidak membencinya, jika muncul tadi buang kan, buang jauh-jauh, benci sifat itu jangan ada pada kita. Jadi baru dianggap iri jika dia itu tidak membenci perasaan itu. Baru sudah jatuh dalam maksiat hati yang berupa iri tersebut. Kalau dia sudah membencinya lalu membuangnya, enggak ada lagi berarti. Begitu muncul dia buang. Enggak. Ini iri ini. Saya udah kena penyakit iri ini. Auzubillah, buang jauh-jauh gitu kan? Enggak. Berarti ini kan dia membencinya, dia buang. Dia enggak berdosa kalau dalam keadaan seperti itu. Yang berdosa bagaimana? Jika dia tidak membenci perasaan tersebut dan mengerjakan sesuai dengan perasaan itu. Nah, dia ikuti perasaan itu, dia ikuti dengan bertekad di hati untuk mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang nyakitin dia. Gimana caranya? Gitu. Berbuat sesuatu untuk nikmat yang tadi supaya tidak ada lagi pada dia. Gitu. Itu namanya iri. Hati-hati dengan penyakit ini. Gitu.
Dan kita juga ketika dipuji-puji orang itu jangan suka dengan pujian. Pujian itu berbahaya. Kalau orang menyimpan rasa di hati, ada rasa hasad di hatinya, kemudian kita dipuji, tapi sebenarnya dia berat itu untuk ada pada kita, nikmat itu bisa kena ain loh, bisa kena penyakit ain. Jangan terlalu senang ketika dipuji, kalau kita ingin muji orang tulus, bilang Bismillahi Masya Allah. Cantik sekali hari ini, Bismillahi Masya Allah. Bagus sekali bajunya, Bismillahi Masya Allah. Bagus sekali kendaraannya, Bismillahi Masya Allah. Bismillahi Masya Allah. Bilang dulu supaya tidak kena orang dari penyakit itu. Jadi gak gampang itu manusia kita. Jadi diri kita kalau muncul itu buang, dan seharusnya kalau ada nikmat pada orang harusnya kita bahagia, ya kan? Alhamdulillah kawan saya bisa beli mobil gitu, alhamdulillah bisa punya pekerjaan yang enak dia, alhamdulillah sekarang senang, bukan malah apa kerja di situ, tunggu sebentar lagi akan menyesal dia dengan bekerja di tempat itu. Kecuali ada unsur di dalamnya maksiat, baru kita larang. Kok kerja di situ? Sama manusia kita harusnya menasihati, bukan kalau ada hal yang ternyata misalkan di tempat pekerjaan itu banyak maksiatnya misalkan, atau sumbernya itu maksiat, sumber yang nggak jelas misalkan, ya dinasihatin, jangan di situ. Kalau nggak didengar ya sudah, nggak usah peduli. Bukti sayang kepada sama saudara kan dengan menasihati gitu. Oke ya, udah tahu ya mana iri ya, mana dengki, mana iri. Kalau dengki tadi menyimpan permusuhan di hati, kalau iri membenci nikmat yang ada pada orang lain. Berat lihat nikmat pada orang itu. Gitu. Orang kok profesor ya. Berat bagi dia ada orang jadi profesor misalkan. Ada orang jadi pangkatnya tinggi misalkan. Jadi berat bagi dia itu. Hati-hati, sudah jatuh ke dalam penyakit ini. Dan itu maksiat kita kepada Allah. Kita urus diri aja, nggak usah urus orang lain. Ngurus diri yang boleh kita urus kalau kawan saudara kita jatuh ke dalam maksiat. Itu urusan. Karena kenapa? Karena kewajiban kita sama muslim adalah saling menasehati, saling kalau melihat ada kemungkaran disampaikan bahwa itu mungkar. Kan ada amal ma'ruf, amar ma'ruf nahyu minal munkar. Itu harus jalan, kalau itu kewajiban individu masing-masing. Yang benar seperti itu, ketika orang salah dalam praktek ibadah misalkan, enggak sesuai syarat dan rukunnya, itu di situ ditegur. Bukan kenapa beli mobil baru, dari mana itu duitnya? Kenapa bisa bikin rumah itu? Duitnya dari mana? Dicari aja misalkan. Nah, itu lain, itu sudah jatuh dalam penyakit kalau seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita. Wal mannu bis shadaqati wa huwa ay yu'addida ni'matahu ala akhidhiha hatta yaksira lahu qalbahu aw yadhkuraha liman la yuhibbul akhidhu al-ittila'u 'alaiha fayankasira qalbuhu bidzalika. Selanjutnya mengungkit-ungkit sedekah. Udah pernah sedekah berarti enggak ikhlas nih. Dia ungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit sedekah. Bagaimana mengungkit-ungkit sedekah ini? Yaitu mengungkit pemberian terhadap penerimanya untuk menyakiti hatinya. Dia udah pernah memberikan sesuatu lalu diungkit-ungkit untuk menyakiti hatinya, atau menyebut-nyebut hal itu kepada orang lain yang penerima tidak suka jika itu mengetahui hal itu, sehingga yang penerima tidak suka jika orang itu mengetahui hal itu sehingga hatinya tersakiti karena itu. Misalkan ngomong depan orang yang pernah diberikan itu, dia tidak suka itu disebut di depan orang dengan tujuan untuk menyakitinya. Gitu. Mengungkit-ungkit sedekah. Misalkan dia berkata, sedekah. Nah, sebelum itu
si orang yang disedekahi itu tadi kan tidak suka untuk disebut-sebut di depan orang. Itu bisa menyakitinya, bisa menyakiti si yang memberi, yang menerima sedekah itu. Kemudian wal mannu bis sadaqati wa yubtilu ay yuhbitul mannu thawabaha. Wa yubtilu ay yuhbitul mannu thawabaha. Jadi, jika orang mengungkit-ungkit sedekah tadi, maka pahalanya telah hilang, telah terhapus. Orang yang mungkin sedekah telah hilang pahalanya. Ay as-sadaqah. Ka ayyakula liman tasaddaqa alaihi alam u'tika kadza minal mali yauma kadza wa kadza hina kunta muhtajan liyaksira qalbahu aw nahwa dzalika minal kalamil mu'zi. Misalkan dikatakan oleh orang yang mengungkit sedekah tadi, bukankah saya sudah pernah memberikan kamu sejumlah harta sekian-sekian pada hari ini, pada hari itu, misalkan. Bukankah sudah pernah saya berikan? Itu. Ini dengan tujuan untuk menyakiti hati si orang yang menerima sedekah ini. Inilah yang disebut mengungkit sedekah. Kalau sudah memberi, ikhlaskan. Jangan lagi berupaya mengungkit sedekah itu untuk menyakiti orang yang menerima sedekah itu. Paham ini ya? Kalau sudah memberi, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau orang udah ikhlas lillahi ta'ala, nggak mungkin dia akan menyebut-nyebut lagi. Udah berharap pahala dari Allah, berikan, hutangkan. Untung saya berikan hutang kepada kamu. Kalau enggak, kamu kan nggak selesai kuliah di depan orang-orang. Ya Allah, gitu orang kan? Ya Allah, gitu. Bukankah saya waktu itu pernah beri barang-barang ini kepada kamu? Atau pernah numpang di rumah saya? Pernah, kamu bisa kuliah karena numpang di rumah saya. Misalkan kata kamu. Bukankah waktu dulu kamu pernah numpang di rumah saya dengan maksud ingin menyakiti dia ini? Dengan maksud ingin menyakiti. Sengaja di depan orang supaya terlihat dia memberi dan ingin supaya tersakiti orang itu. Itu namanya mengungkit-ungkit sedekah. Dosa, hukumnya dosa. Tanpa disadari banyak orang seperti itu. Banyak. Tanpa disadari bahwa itu adalah dosa. Dosa itu bukan enggak dosa. Karena itu menyakiti sesama muslim. Itulah penyakit hati. Atau yang disebut dengan maksiat hati. Selanjutnya, wal israru ala dzambi wa huwa an taghliba sayyi'atuhu ta'atihi fayasira adaduha akbara min adadi ta'atihi binisbati lima madha bihadza yu'addu waqi'an fil kabirah. Selanjutnya terus menerus dalam maksiat sehingga maksiat yang dia lakukan itu telah mengalahkan kebaikan dia. Jumlahnya itu bila dikaitkan dengan yang lalu juga. Jadi katakanlah orang baru dicatat kebaikan dan dicatat keburukan yang dia lakukan kan ketika dia sudah mukallaf. Masa lalu dan masa sekarang dia melakukan terus-terusan dalam dosa. Terus-terusan dalam berbuat dosa. Sehingga keburukannya itu mengalahkan ketaatannya. Sehingga jumlahnya lebih besar dari jumlah ketaatan. Dikaitkan dengan masa lalu tadi. Sehingga orang yang seperti ini dianggap dia telah melakukan satu dosa besar. Orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil mungkin, tapi terus-menerus dalam dosa kecil. Terus-menerus dalam dosa kecil, seolah-olah dia telah melakukan satu dosa besar. Makanya orang yang seperti ini tidak adil. Orang yang terus-menerus dalam dosa kecil, bila dikaitkan dengan masa lalu dia juga sampai sekarang, sampai akhir sekarang misalkan, itu terus-menerus dalam dosa, berarti dia dianggap telah melakukan satu dosa besar. Kalau definisi adil dalam agama adalah tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus dalam dosa kecil. Itu adil. Orang yang adil itu yang berhak menjadi saksi, yang berhak untuk
menjadi persaksian ketika melihat hilal, persaksian tentang orang berzina misalkan, persaksian dan coba lihat Islam begitu sempurnanya. Kalau orang itu terus-terus dalam dosa besar, dalam dosa kecil, nggak akan diterima omongannya itu. Dianggap orang fasik. Jadi nggak gampang dipercaya omongannya. Harus cross check dulu. Harus cross check dulu kalau yang menyampaikan itu orang fasik. Harus cross check gitu. Kalau orang yang adil, kenapa didengar? Dia takut dosa. Takut dosa. Orang yang takut dosa, dia nggak akan berani menyampaikan di luar yang kenyataan. Karena bohong itu dosa. Terus menerus dalam bohong misalkan. Bohong memang sampai dikenal sebagai pembohong. Ini kita dengar. Ya, nggak mungkin kita bisa percaya pada orang yang terus-terus bohong. Atau orang itu nggak takut pada Allah, sering berkata-kata dengan perkataan yang apa namanya? Apakah mencaci orang, apakah sering berbohong tadi, atau melakukan dosa-dosa yang lain terus-menerus, orang itu tidak bisa kita dengar kesaksiannya, nggak bisa menjadi saksi. Itu. Jadi terus-menerus dalam dosa, dikaitkan dengan masa lalu juga, sehingga terhitung dia telah melakukan satu dosa besar. Jadi jangan terus-terusan ya, ingat, saling mengingatkan kita ya. Terus dalam dosa kecil misalkan terus-terusan, tapi apa contohnya misalkan bohong tadi, suka mengambil barang orang nggak permisi, memakai barang orang tanpa permisi, kan lama-lama sering anak kos tuh, anak kos ada apa di kamar mandi punya kawan tanpa permisi diambil. Ya. Terus-terusan begitu. Kenapa terjadi seperti itu? Itulah. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak ada yang mengingatkan. Itu. Pakai ambil air orang, pakai sandal orang, gitu ya. Oke, baik. Kemudian wasu'u dzanni billahi wa huwa mislul qunuti min rahmatillah al-marri dzikruhu. Kemudian su'udzon kepada Allah. Ini mirip dengan al-qunut min rahmatillah yang telah kita sebutkan di belakang. Merasa Allah tidak akan mengampuninya lagi. Merasa su'udzon kepada Allah. Atau sebagian orang berkata, misalkan, saya sudah berdoa, enggak Allah kabulkan? Udah banyak doa saya, tapi enggak dikabulkan, masih tetap sakit. Ini namanya su'udzon kepada Allah. Sakit itu adalah bala dari Allah. Yang bala itu sebenarnya dapat pahala. Bila orang sabar menghadapi, menerima bala dari Allah dengan lapang dada bahwa itu dari Allah, mendapatkan pahala. Tapi jika dia merasa suudzon kepada Allah sehingga dia berkata Allah tidak adil, misalkan na'udzubillah, itu udah kufur. Sampai dia berkata Allah tidak adil, udah kufur. Nah, merasa Allah tidak akan mengampuninya sebagaimana yang di belakang. Dia kan ada yang kunut min rahmatillah itu semacam suudzon, ada lagi yang merasa Allah tidak akan mengampuninya, ada yang merasa satu lagi yang kiri dan kanan kemarin, dan ada yang merasa bahwa pasti Allah ampuni. Itu contoh israr tadi, terus menerus dalam maksiat itu. Pasti Allah ampuni, nggak apa-apa, pasti Allah ampuni. Allah Maha tahu tentang kondisi saya. Nah, itu model yang satu, model yang kiri kan. Kalau yang kunut ini atau suudzon kepada Allah, nggak akan diampuni. Atau udah banyak saya berdoa, belum juga diberikan, gitu katanya. Udah sering saya berdoa, belum juga dikasih sembuh. Itu sudah mulai suudzon kepada Allah. Ingat, hati-hati. Bala adalah pahala yang telah Allah berikan kepada kita, diterima dengan lapang dada, insya Allah itu berpahala karena sabar di situ. Ada nilai sabarnya di situ. Kemudian wasu'udzan bi ibadillah bi ghairi qarinatin mu'tabaratin ka ayyus raqa lahu malun fayadunna anna sariqa fulanun bi ghairi qarinatin tadullu ala dzalika fa hadza la yajuz. Kemudian
Kalau suudzon kepada Allah lebih-lebih tidak bisa. Suudzon kepada manusia saja tidak boleh. Bagaimana suudzon kepada sesama manusia? Suudzon bi ibadillah. Contohnya misalkan dia menganggap kawannya itu, saudaranya itu yang mengambil barang milik dia misalkan, tanpa qarinah. Tanpa indikator bahwa dia pencurinya, dituduh. Makanya di sini perlu hati-hati. Begitu hilang, jangan langsung kayaknya si fulan, mana karinahnya? Itu dain, itu karinah. Ini tanpa karinah, dosa. Tanpa karinah dosa. Jangan kita bilang biasa pun belum ada karinah. Hati-hati. Apa kita sudah lihat? Suudzon itu dosa. Kalau ada karinah dia yang mengambil, misalkan tidak ada orang lain, yang ada hanya dia satu orang waktu itu. Nah, kalau ada karinah itu layak dicurigai, boleh, baru tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau tidak ada karinah, dosa. Kalau tidak ada karinah, dosa. Itu bukan hanya persoalan mencuri, persoalan yang lain-lain juga. Kecuali kita sudah melihat ada karinahnya, jangan langsung pasti si fulan. Pasti si fulan. Kalau begini pasti dia. Itu suudzon namanya. Enggak boleh kita gampang suudzon kepada sesama. Kalau pulang telat mesti sudah ke ini. Jangan gitu. Itu suudzon namanya. Ini pandai wawan. Pasti memang lampau duk noiwo. Kan cijak bet. Ada orang ngaji misalkan kan. Ini kalau pulang jam segini pula ya. Langsung. Ini kalau jam 11 pulang perempuan memang enggak baik. Ternyata dia pulang ngaji yang ada waktu di malam itu misalkan. Itu sudah dianggap, jangan dianggap ini pasti pulang dengan jalan dengan ini itu laki-laki misalkan yang enggak, pasti ke tempat yang enggak benar, pasti ke tempat-tempat yang maksiat, pasti dia pergi ke situ. Jangan, enggak bisa kita menghukumi sebelum memang dia. Hati-hati. Ini dosa ini. Jangan cepat-cepat menuduh si fulan kalau tidak ada qarinah. Sering orang, kadang sudah ada qarinah, ternyata bukan itu arahnya. Pernah juga tertuduh dia. Karena qarinahnya dilihat pernah berdiri di situ, hilang uang di situ ternyata. Dibilanglah dia kayaknya yang ngambil. Dan kenapa? Dia punya banyak uang. Mungkin dia punya banyak uang karena memang punya banyak uang. Enggak bisa, itu hati-hati Pak. Harus hati-hati benar. Kita menuduh orang, jangan sembarangan. Apapun itu, mencuri atau mungkin hal-hal yang lain berkaitan dengan orang kayak tadi misalkan pulang malam langsung dibilang seperti itu. Atau hal-hal yang lain yang sering terjadi di lingkungan kita. Jangan langsung. Ini pasti dia ngomongin saya, makanya orang ini yang memindahin saya ke sana. Itu juga kalau belum, itu juga suudzon kalau kita belum melihat. Jangan gampang mengikuti perasaan dan jangan gampang mengikuti setan. Penyakit di sini main nih. Sampai terjadi permusuhan sama muslim gara-gara itu. Bogotnya nih, makaji dulu lagi nya. Apanya yang enggaknya lakukan? Kenapa dia sangat marah sehingga dia curiga sekali bahwa orang itu mana karinahnya? Itu paling sering itu dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita bilang, saya nggak tahu, nggak lihat. Iya, maka diyakinkan lagi untuk, iya dia yang lakukan itu. Padahal kita nggak berani anggo itu, karena kenapa? Kita nggak tahu, jangan langsung dia gitu. Kecuali kita dengan saya lihat kemarin dia masukkan ini ke, misalkan. Masukkan benda itu ke dalam tasnya, saya lihat dari jauh. Atau ada CCTV, itu baru lain cerita. Pasang aja CCTV kalau supaya nggak salah, supaya tidak suudzon kepada orang lain. Gitu ya, suudzon bi ibadillah. Selanjutnya, wa takdzibu bil qadari wa huwa min ma'asil qalbi al ma'dudati min jumlatil mukaffirati wa dzalika ka ya'taqida anna syai'an aw aktsara qad hasala bi ghairi takdirillah. Selanjutnya mendustakan qadar. Ini pada akidah. Mendustakan qadar. Bagaimana yang maksud mendustakan qadar?
Ini termasuk maksiat hati. Dan dia termasuk kekufuran. Mendustakan qadar termasuk kekufuran. Di belakang sudah ada pada kufur keyakinan. Kufur keyakinan disebutkan mendustakan qadar. Bagaimana contohnya? Contohnya dia meyakini ada sesuatu atau ada beberapa hal, satu atau banyak hal itu terjadi tanpa takdir Allah. Sesuatu terjadi tanpa takdir Allah diyakini oleh dia, ini telah termasuk dia jatuh ke dalam kekufuran keyakinan. Ingat, kita sudah pelajari di belakang bahwa segala sesuatu adalah karena terjadinya karena kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Allah berkehendak, al-iradah, kemudian Allah bersifat kudrah. Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak. Semua terjadi atas kehendak Allah terjadi. Tidak ada bergoyangnya daun kecuali atas izin Allah. Sehingga jika ada orang yang meyakini bahwa ada sesuatu terjadi karena bukan kehendak Allah, dia kufur kepada Allah. Misalkan dia bahkan bertanya, ini karena takdir Allah terjadi. Nah, ada yang nanya begitu, ada. Makanya perlu kita sampaikan kepada masyarakat, kufur itu gampang terjadi jika kita tidak memiliki ilmu agama, tidak mengenal Allah yang kita sembah. Ini karena Allah terjadi. Ada orang membunuh. Itu kan sebagian orang berpikir yang jelek-jelek diciptakan oleh manusia, yang baik-baik diciptakan oleh Allah, kan begitu. Ini salah dalam keyakinan. Inilah yang dimaksud kenapa Rasulullah berkata al-qadariyah itu majusu hadhil ummah. Di sini letaknya keterkaitannya. Qadariyah itu majusi umat ini. Mengapa? Qadariyah itu meyakini ada dua Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan mohon maaf. Kenapa dibilang majusi? Mohon maaf. Kenapa dibilang majusi? Karena majusi meyakini ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Kenapa Qadariyah dikatakan majusi? Karena mereka meyakini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Di sini harus hati-hati. Mereka meyakini kebaikan diciptakan oleh Allah, keburukan diciptakan oleh makhluk, oleh setan, iblis, manusia. Ini keliru. Baik dan buruk Allah yang cipta. Ini akidah. Baik dan buruk, bagaimana kita beriman kepada takdir Allah. Baik dan buruk Allah yang cipta. Tapi bedanya apa? Yang buruk Allah tidak ridhoi. Buktinya kita temukan ada orang kafir, kan Allah tidak ridho pada orang kafir, tapi terjadi dalam kehendak Allah. Ada orang kafir terjadi dalam kehendak Allah, tapi Allah tidak ridhoi. Ada orang maksiat terjadi dalam kehendak Allah, tapi Allah tidak ridhoi. Ada orang membunuh terjadi dalam itu maksiat, ya, golongan maksiat, seluruh maksiat terjadi dalam kehendak Allah karena tapi Allah tidak ridho. Bukankah di belakang sudah kita belajar juga untuk memahami bagaimana kita memahami tentang kehendak? Ada yang Allah kehendaki dan Allah perintahkan, itu taatnya orang taat, imannya orang beriman. Allah kehendaki dan Allah perintahkan. Ada yang Allah kehendaki tapi Allah tidak perintahkan itu. Mana? Maksiatnya, pelaku maksiat. Iblis, bagaimana perbuatan iblis? Orang kafir. Allah kehendaki tapi Allah tidak perintahkan. Ada yang dikehendaki dan diperintahkan, iman orang beriman, taat orang taat tadi. Ada yang dikehendaki tapi tidak diperintahkan. Apa? Maksiatnya orang maksiat, kufurnya orang kufur kafir. Allah tidak perintahkan. Walaupun dia mati dalam keadaan kafir, Allah tidak ridha. Karena kenapa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tidak meridai orang mati dalam keadaan kafir. Makanya diutus Rasulullah penjelas antara hak dan batin. Diutus Rasul kepada kita untuk memperjelas antara mana maksiat, mana itu taat. Sehingga jelas itu terjadi semua dalam takdir Allah, tapi tidak semua yang Allah takdirkan Allah ridhoi. Semua terjadi atas kehendak Allah. Kenapa dia nanti di akhirat dihukumi atas maksiat yang dia lakukan? Karena atas kasab dia, karena dia upayakan untuk melakukan itu. Walaupun perbuatannya Allah yang ciptakan, tapi karena upaya dia untuk melakukan itu, disitulah kena laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Disitulah dia kena
balasan kebaikan atas kebaikan balasan pahala atas kebaikan yang dia lakukan, balasan dosa atas keburukan yang dia lakukan. Itu keterkaitannya. Jadi tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Ini iman. Ini iman. Ini pengulangan, diulang berkali-kali supaya kita lebih paham lagi bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Orang meninggal karena corona atas kehendak Allah terjadi. Tadi jangan sampai suuzon kepada Allah. Kenapa sampai sebagian orang meninggal udah berobat habis uang nggak sembuh? Jangan suuzon kepada Allah. Itu semua terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Kalau tadi dikatakan orang Majusi menyembah dua Tuhan, kita kalau meyakini ada dua pencipta, satu pencipta kebaikan yaitu Allah, satu pencipta keburukan yaitu manusia atau iblis. Kalau nanti si iblis ini merajalela keburukannya karena dia ciptakan sendiri, Allah tidak kuasa dong. Iya kan? Karena kenapa? Karena bukan Allah pencipta keburukan, karena dia yang menciptakan keburukan. Tapi karena Allah pencipta, jika Allah berkehendak, tidak akan bisa dia melakukan apapun. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi yang Allah tidak kehendaki. Gitu. Jadi itu yang mendustakan, termasuk mendustakan qadar itu termasuk dalam bentuk kekufuran. Dia maksiat hati tapi tingkatnya sudah kufur, sudah hati-hati itu. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Ada juga yang Allah kehendaki, ada yang Allah perintahkan tidak Allah kehendaki pun ada. Mana yang Allah perintahkan tidak dikehendaki? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya bernama Ismail, tapi tidak Allah kehendaki sehingga tidak terjadi. Kan sudah diasah pisau, tapi Allah tidak menciptakan terputusnya leher Nabi Ismail dengan pisau tersebut, karena bukan pisau yang menciptakan terpotong. Bukan pisau pencipta terpotong, tapi Allah yang menciptakan terpotong pada pisau. Sehingga ketika Allah tidak berkehendak untuk putusnya leher Nabi Ismail, tidak terputus, padahal pisaunya sangat tajam. Jadi berarti ada yang Allah perintahkan tidak dikehendaki. Ini contohnya. Ada yang tidak dikehendaki juga tidak diperintahkan. Apa? Kufurnya para nabi, kufurnya para malaikat tidak dikehendaki dan tidak diperintahkan, sehingga tidak ada seorang malaikat pun yang kufur kepada Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang kufur kepada Allah. Itu. Tidak ada seorang nabi yang kufur kepada Allah, tidak ada seorang malaikat yang kufur kepada Allah. Karena kenapa? Karena tidak Allah kehendaki dan tidak Allah perintahkan mereka untuk menjadi kufur. Paham di sini kan? Nah, disinilah kesimpulan bahwa tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Baik buruk Allah ciptakan, perbuatan kita Allah yang ciptakan, benda Allah ciptakan dan Allah kehendaki, dengan ilmu Allah terjadi. Perbuatan-perbuatan benda juga Allah ciptakan dan Allah kehendaki. Itu terjadi dalam ilmu, karena ilmu Allah. Nah, selanjutnya tadi oke. Wal farahu bil ma'siyati as-sadirati minhu ay min ghairihi walau lam yashhadha. Wal farahu bil ma'siyah as-sadirah minhu aw min ghairihi. Selanjutnya bergembira dengan perbuatan maksiat. Bergembira dengan perbuatan maksiat yang muncul baik dari dirinya atau dari orang lain. Ini hati-hati. Meskipun ia tidak menyaksikan atau menghadirinya. Jadi bergembira dengan maksiat termasuk tepuk tangan, termasuk memberi dukungan pada maksiat. Kita menyumbang pada maksiat, itu kan memberi dukungan, gembira pada maksiat, meridhai maksiat. Sementara dikatakan oleh para ulama, ar-ridha bil maksiyah, meridhai maksiat hukumnya maksiat juga. Oleh karena itu, supaya kita tidak tergolong orang yang bergembira pada maksiat, berarti kita paling tidak di hati kita ingkari. Jangan sampai ada kata-kata, jangan sampai ada tindakan-tindakan kita, perbuatan atau perkataan kita yang menunjukkan mendukung maksiat itu. Memberikan ini untuk apa? Makanya kita keluarkan duit pun harus tahu ini untuk apa. Ada perlombaan apa? Perlombaan adu ayam.
Misal. Perlombaan adu ayam, misal kita memberi uang, menyumbang uang di situ, berarti kan ikut mendorong untuk meridai atau senang terhadap maksiat. Menjadi penonton, tepuk tangan, juga jatuh ke dalam maksiat. Apapun jenis maksiat tidak boleh kita ridhoi. Bahkan kita harus, waduh, ini maksiat yang dilakukan, jangan ah. Dosa bohong sering terjadi, itu kan maksiat. Kita harus bisa menahan. Misalkan ini kan kita bilang gini-gini, padahal kejadiannya nggak gitu, ini kan bohong. Ini kita posting foto ini, misalkan kita tulis saja tanggal sebelumnya, kita bilang bahwa kejadiannya udah lama, padahal baru kejadian hari ini. Sengaja dia emang sengaja berniat kali untuk membohongi kawan gitu. Itu juga. Lalu ikutan, kita yang mendengar ikutan, nggak pun mengatakan jangan, ini maksiat. Bukti bahwa kita tidak ridho, paling nggak kita mengatakan jangan kayak gitu, jangan, saya nggak mau. Itu tanda kita tidak ridho. Atau jangan, itu kan bohong, itu dosa. Itu bukti kita tidak ridho. Tapi kalau sampai mendukung, tepuk tangan, menyumbang uang, ya nggak apa-apa, lakukan aja. Itu kan tanda ridho, itu tanda bergembira. Menghadirinya lagi udah termasuk maksiat. Jadi kalau tadi dikatakan bergembira dengan maksiat ini, meskipun ia tidak menyaksikan atau meskipun tidak hadir di situ, tapi ada sikap mendorong. Tadi misalkan menyumbang, nggak hadir, atau minta izin pada kita mau lakukan ini, ya nggak hadir di tempat itu, tapi tindakan kita menunjukkan kita gembira atas maksiat. Hati-hati, ini udah maksiat. Bergembira kepada maksiat jatuh ke dalam maksiat juga. Ar-ridha bil maksiat. Nah, paling enggak kalau kita lihat, kita bilang enggak setuju, jangan termasuk saya gitu. Jangan saya enggak, atau gimana kek, ada cara untuk bicara, atau ini sebenarnya maksiat ini. Mungkin dengan kita ngomong, oh ya, mungkin orang enggak tahu itu hukumnya barangkali. Jangan diikuti, jangan apa namanya? Memberi uang pada pemain gitar. Termasuk ini di Aceh kan udah mulai masuk nih. Di Aceh udah mulai ngamen pakai gitar. Nanti kan karena kita udah nyampe ke maksiat ini. Memang untuk siap orang menerima bahwa sekecil apapun maksiat, tauhid dulu harus kuat. Makanya di kitab ini kan tauhid dulu disampaikan. Tauhid dulu ketika kita kenal Allah, untuk siapa kita beribadah pada hakikatnya. Makanya nanti baru ikhlas karena Allah, sehingga kita bentuk-bentuk maksiat itu bisa terima. Tapi kalau duluan ini jangan-jangan orang Allah ledak juga gitu kan, malah menambah maksiat karena ilmu tidak ini dari dasar. Nah, itu yang gitar itu nanti kita akan nyampe ke dalam maksiat telinga, mendengar sumber-sumber bunyi yang alat musik yang haram. Dengan ilmu itu semua. Bahkan alat musik, ada yang alat musik kita dengar kayak gitar tapi sumber bukan gitar, itu lain hukumnya. Tapi ini yang alat musik bersenar, itu pengamen kan banyak di jalanan. Sebagian sekarang marah nggak kita kasih. Pernah di saya di Simpang 5 sekali, saya mengarah dari Penayung menuju ke ini, dari depan, kira-kira di depan apa itu yang dulu BCA, di depan Brick Light itu, mengarah dari situ menuju ke Simpang 5, berdirilah orang yang ngamen pakai gitar. Kita nggak mau berikan, tapi dia nggak mau pindah-pindah. Kita pun kunci jendela, udah enggak, kita bilang kayak gitu, udah enggak, baru akhirnya pergi. Ada yang sampai marah, sampai diketok-ketok. Ini dari mana ini datang, nggak tahu gitu. Bertato-tato lagi sebagian. Ini udah datang 112, udah datang. Kadang-kadang kita di tempat makan misalkan juga sudah mulai masuk itu. Udah mulai masuk main gitar. Gitu. Kita enggak ridho, bukti enggak ridho, kita enggak ikutan. Kita keluarin itu, bukan masalah pelit. Masalah pertanggungjawaban di akhirat. Bukan masalah pelit kita, tapi masalah kita udah melakukan sesuatu yang itu termasuk maksiat hati. Itu meridhoi. Itu loh, memberi itu kan termasuk meridhoi.
Tapi ketika kita diam saja, kalau bisa diomongin, ada anak kecil, nak kalau seperti ini nggak bisa kami berikan karena ini maksiat, langsung pergi. Itu. Oke, selanjutnya. Walau qadru walau bikafirin ka ayyu amminahu fayaqula lahu anta fi amanin lan uzika thumma idza tamakkana minhu yaqtuluhu fa hadza la yajuz. Kemudian berkhianat, al-ghadar, khianat. Meskipun terhadap orang kafir tidak boleh kita berkhianat. Seperti ia memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir. Seseorang itu memberikan jaminan kepada orang kafir seperti ia berkata, engkau aman, kamu aman. Aku tidak akan menyakitimu. Aku tidak akan mencelakaimu, misalkan dikatakan. Seperti itu. Kemudian ketika memungkinkan dia akan membunuhnya. Ini kan berkhianat. Tadi dikatakan nggak apa-apa, saya akan menjaminmu. Kemudian ketika memungkinkan dia akan membunuhnya, maka ini tidak boleh. Fahadza la yajuz, ini tidak boleh walaupun kepada orang kafir. Coba lihat Rasulullah ketika hijrah. Rasulullah ketika hijrah, Sayyidina Ali diantaranya disuruh tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Di antaranya maksud Rasulullah adalah untuk menitip barang-barang milik orang kafir Quraisy yang mereka tidak senang pada Rasulullah, dititip pada Sayyidina Ali untuk dikembalikan. Ini masih dalam hal itu coba. Apalagi berkhianat, kamu aman, lalu dibunuh. Gitu. Makanya kita nggak boleh membunuh kafir sembarangan. Nggak boleh kita bunuh kafir sembarangan. Seperti yang terjadi di bom Bali itu. Karena kenapa? Mereka sudah dijamin ketika masuk dengan visa. Dengan visa artinya kan aman. Ini aman kalian masuk ke Indonesia. Tiba-tiba dibom. Ini nggak boleh. Apapun cerita, kita ada etika juga. Harus ada ilmu juga memperlakukan orang kafir. Bukan sembarangan membunuh. Sehingga apa hasilnya? Dicap Islam teroris. Padahal itu tidak boleh. Khianat kepada orang kafir pun tidak boleh khianat. Udah dipraktikkan oleh para ulama dulu bagaimana kelakuan akhlak mereka sehingga orang non-muslim masuk Islam. Bukan justru berkhianat sehingga menjadikan mereka kapok pada orang Islam, nggak mau masuk Islam gara-gara kelakuan orang Islam. Dalam akidah itu beda. Dalam akidah, jadi dalam hal ini jangan disamakan. Nanti ada yang namanya yang dibolehkan itu muamalah seperti apa. Dalam hal akidah tentu tidak boleh. Tidak boleh kita mendukung dia untuk kekufuran, nggak boleh kalau itu. Udah di sini lalu diantar ke gereja, diantar ke tempat-tempat buat kufur, itu juga tidak dibenarkan. Itu udah meridai maksiat, udah masuk ke dalam maksiat hati yang lain. Oleh karena itu harus kita tahu, kalau dia udah masuk ya sudah, bukan berarti kita meridai agama dia, tapi karena sudah dijanjikan dia aman, kenapa kita yang membunuh dia? Berarti kita melakukan maksiat juga. Walaupun itu kepada orang kafir. Orang Islam itu bermaksiat kepada Allah. Coba, Islam itu luar biasa aturannya. Jadi orang yang hanya melihat di luar dikira Islam itu teroris, kejam. Nggak habis mempelajari tentang Islam. Islam nggak gitu. Orang yang setengah-setengah belajar tentang Islam itulah yang biasa parah. Nah, karena hari ini mau kita selesaikan tentang maksiat. Nanti kita baca sampai habis ya, sedikit lagi. Kemudian wal makruh wa huwa iqa'ud dharari bil muslimi bi tariqatin khafiyatin. Apa itu makar? Makar atau berbuat tipu muslihat. Itu al-makruh. Yaitu mengenakan bahaya terhadap seorang muslim dengan cara yang tersembunyi. Sembunyi-sembunyi, ini makruh, al-makruh namanya. Secara sembunyi-sembunyi dia atur siasat misalkan untuk membahayakan muslim yang lain. Ini namanya makar. Al-makruh. Jadi, al-makruh itu berbuat tipu muslihat untuk mengenakan bahaya terhadap seorang muslim dengan cara yang tersembunyi yang si muslim ini tidak tahu. Kemudian wa bughdus sahabah ay karahiyatuhum wa kadza hukmu sabbuhum wa sabbuhum jumlatan kufrun wal iyad billahi ta'ala kama sayati insyaallah. Kemudian membenci para sahabat, hati-hati, membenci para sahabat. Demikian pula hukum mencaci mereka, membenci para sahabat
mencaci para sahabat, karena membenci para sahabat ini kan termasuk di dalamnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Secara umum, secara global, sahabat kan di dalamnya termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apalagi Abu Bakar sudah disebut nas dalam Al-Quran jelas bahwa beliau, kesahabatan beliau kan ada dalam ayat la tahzan, yang iz qala li sahibihi, sahabatnya itu adalah Abu Bakar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika secara global yang benci Rasulullah para sahabat, berarti dia termasuk membenci, walaupun ada di antara sahabat yang yang berbuat dosa besar misalkan, tapi karena dia nariknya secara global kena sahabat yang baik-baik, sahabat yang sabiqunal awwalun gitu. Juga tadi sahabat Nabi nggak boleh membenci, nggak boleh mencaci mereka, nggak boleh membenci, nggak boleh mencaci. Kita orang Ahlussunnah, semua sahabat Rasulullah yang 4 itu apalagi, dan yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah dalam satu majlis masuk surga dan majlis yang lain, kita cintai mereka. Tidak ada perbedaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bukan kita pro Ali lalu benci yang lain, bukan juga pro yang lain lalu membenci Ali. Gitu. Kita sesuai dengan anjuran, sesuai dengan dari sebagaimana ditunjuk oleh syariat, seperti itu kita mencintai mereka semua. Tidak pro satu, benci yang lain, sebagaimana golongan-golongan di luar Ahlussunnah wal Jamaah, golongan Syiah misalkan, atau golongan yang lain. Selanjutnya wa bughdul wal bughdul ali wa yashmalu dzalika azwajahu ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna wa aqribaahu al mu'minina kama marra. Juga membenci atau mencaci secara menyeluruh keluarga-keluarga Nabi, istri-istrinya, ummahat al-mu'minin, kerabat-kerabatnya Rasulullah, cucunya Rasulullah, cucu Rasulullah ada Hasan, ada Husain. Bukan berarti ketika kita mencintai Hasan Husain kita Syiah. Orang Syiah salah sendiri, caranya mencintai udah berlebihan sampai dia mukul-mukul di hari Asyura itu, dia pukul-pukul badannya sampai keluar darah. Itu urusan mereka sendiri. Bukan gara-gara mereka lalu kita membenci Sayyidina Husain, benci Husain, benci Ali, benci Fatimah, sampai anak orang manusia tidak boleh kasih nama Fatimah, Husain atau Ali. Enggak gitu. Apa salah mereka? Mereka dijamin masuk surga. Iya kan? Sayyidina Ali jaminan masuk surga. Fatimah termasuk perempuan yang penghuni surga nanti. Bagaimana kita bisa membencinya? Ini aneh. Jadi membenci mereka termasuk maksiat nanti. Kita cintai Rasulullah, cintai ummahat al-mu'minin, kita cintai istri-istri Nabi, itu kan termasuk semua istri-istri Nabi. Kemudian kita cintai juga anak-anaknya, kerabat-kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Rasulullah cintai, kita cintai mereka. Bukan gara-gara satu golongan sehingga kita, ada orang sampai nggak mau kasih nama anaknya Ali, nggak boleh katanya nggak boleh kasih nama Ali atau Husain. Kenapa? Itu Syiah lah. Mereka bukan pelaku Syiah. Orang yang salah menilai ini yang menjadi Syiah, bukan mereka. Seperti Nabi Isa disembah oleh orang Nasrani, disembah Nabi Isa. Bukan berarti salah Nabi Isa. Apa lalu kita nggak mau mengakui Nabi Isa sebagai Nabi karena disembah oleh mereka? Enggak gitu. Bukan. Nabi Isa telah menyatakan, bahkan dalam Al-Quran ada, enggak pernah beliau meminta untuk disembah. Gitu kan? Apa salah beliau? Gitu. Kita harus melihat dengan mata yang terang, harus adil melihatnya, sesuai dengan syariat, gitu ya. Kemudian wa bughdus shalihin wa humul atqiya alladzina addau al-wajibat wajtanabul muharramat. Kemudian kita juga cinta orang-orang soleh. Cinta orang soleh itu di antara kewajiban hati. Membenci orang soleh, mencaci orang soleh itu termasuk maksiat. Coba, orang-orang soleh harus kita cintai, karena membencinya termasuk maksiat. Ada orang benci sekali pada ulama. Kalau udah ulama ngomong, udah dibully, dikatakan ini fatwa apaan, ini macam-macam.
Itu. Siapa orang soleh itu? Orang-orang yang takwa. Orang-orang yang menjalankan semua kewajiban-kewajiban dan menjauhkan semua perkara yang haram. Orang yang menjalankan perkara yang wajib dan menjauhkan semua perkara yang haram, ini orang takwa. Sesuai dengan ilmu. Dia belajar ilmu agama, dia amalkan itu, dia laksanakan yang wajib-wajib. Menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram, ini orang takwa. Ini orang yang takwa. Yang orang yang harus hati kita harus cinta pada orang takwa. Tidak boleh membenci. Membenci orang takwa termasuk maksiat. Kalau menggibahi orang takwa lebih gede dosa daripada gibah orang biasa. Gibah orang takwa lebih besar dosa daripada menggibah orang-orang biasa. Orang-orang yang enggak taat, apalagi orang-orang yang fasik gitu kan. Orang takwa digibahin lebih besar dosa. Kemudian wal bukhlu bima aujaballahu kal bukhli an ada'i zakah. Panjang nih masih ya? Satu lagi 17. Oke lah, lagi. Selanjutnya bakhil dalam yang diwajibkan oleh Allah, seperti bakhil bayar zakat. Ini orang udah keterlaluan. Sampai bakhil yang diwajibkan oleh Allah. Contohnya bakhil dalam membayar zakat. Bakhil dalam membayar zakat, sampai-sampai dia nggak mau dia bayar zakat dengan segala cara, padahal itu kewajiban. Itu bakhil. Wa bi ma'nahu asyuhu illa ain anna syuha yahtassu bil bukhli asyadidi ka an imtana'a an ada'iz zakati wa nafaqatiz zaujati wan nafaqatiz zaujati. Kemudian ada asyuh. Asyuh itu kikir. Kalau tadi bakhil, ini kikir. Kikir atau asyuh semakna dengan bakhil, hanya saja syuh ini khusus untuk bakhil yang parah. Bakhil yang parah itu namanya syuh atau kikir. Sehingga seperti tidak mau membayar zakat, tidak menafkahi istri. Ini kalau ada laki-laki nggak mau menafkahi istri saking bakhilnya, dia udah jatuh dalam maksiat. Nggak mau menafkahi istri saking bakhilnya, nggak mau bayar zakat saking ini namanya udah kikir. Yang wajib nggak dia lakukan. Padahal zakat, menafkahi istri tadi wajib. Kemudian wal hirsu wa huwa shiddatu ta'alluqin nafsi li ihtiwa'il mali wa jam'ihi bihaitsu la yura'iya min aina ya'tihi aminan halal am min haram wa yaqsidu bidzalika at-tawassulu bihi ila at-tarafu'i 'ala an-nasi wa tafakhuri wa adami wa da'ami badlihi illa fi hawan nafsi al-muharramati asamanallahu min zalika. Kemudian ada yang namanya rakus, ini ngeri juga nih, rakus. Syuh ini semakna dengan bakhil, hanya saja syuh ini khusus untuk bakhil yang parah. Mohon maaf. Bukan. Tadi apa? Al-hirs. Atau rakus terhadap harta atau hiris ya. Bukan, tadi udah kecampur saya baca. Al-hirs itu rakus, yaitu kecintaan yang sangat pada diri seseorang untuk meraup harta dan mengumpulnya dengan sekira tidak mempedulikan dari mana harta tersebut diperoleh. Dari sumber yang halal atau yang haram enggak peduli. Dan dengan itu ia bertujuan agar bisa bersikap sombong terhadap orang lain, membanggakan hal itu dan tidak menggunakan harta tersebut kecuali untuk memenuhi hawa nafsunya yang diharamkan. Semoga Allah menjaga kita dari ini. Ini namanya rakus. Gak peduli halal haram, pokoknya peng. Hati-hati orang seperti ini. Kalau orang rakus gak cukup dunia seisinya untuk kerakusan dia. Dia itu gak peduli itu halal apa haram, pokoknya untuk memuaskan nafsu dia, untuk supaya orang melihat dia hebat. Kemudian tidak dipergunakan kecuali untuk memang gak berkah. Karena dari seks. Akhirnya gak cukup untuk membanggakan diri, untuk memuaskan hawa nafsu dia. Semoga Allah menjaga kita dari itu. Kemudian satu lagi. Ini panjang sebenarnya ini. Masih ada kah? Istihanah. Ada 10 menit lagi ya? Bisa ya? Oke lah. Enggak apa-apa ya? Baik. Kemudian wal istihanatu ay qillatul mubalati bima azzamallahu ay bima akhbarallahu bi annahu azim
Nah, al-istihanah atau merendahkan. Apa itu istihanah? Yaitu kurang peduli. Kurang peduli terhadap apa yang diagungkan oleh Allah. Enggak peduli terhadap apa yang diagungkan oleh Allah, yakni apa yang Allah beritakan bahwa itu agung. Sesuatu yang agung, kalimat muazzam, enggak peduli dia. Diinjak-injak, kedudukin, terbuang di mana-mana, ini namanya merendahkan. Merendahkan terhadap sesuatu yang Allah agungkan. Ada kata-kata muazzam, kalimat muazzam, misalkan ada tentang marhaban ya Ramadan, ada kalimat, ada kata Allah, ada kata Nabi misalkan, ada kitab-kitab agama. Itu harus diagungkan, jangan tangan di atas, ditumpuk-tumpuk, kelipat-lipat enggak jelas. Cara buka ini kitab misalkan jangan dilipat-lipat. Jangan diletakkan ditindih-tindih dengan enggak jelas di rumah, itu enggak berkah ilmu kita. Jadi kita mengagungkan yang Allah agungkan, yang Allah perintahkan. Kemudian wat-tasghir. Wat-tasghir ay at-tahqir lima azzamallahu min ta'atin ka qauli ba'dihim madza tanfa'uka as-salah aw qaulihim atut'imuka as-salah wa taksuka. Nah, dan merecehkan apa yang Allah agungkan seperti amal ketaatan, seperti perkataan sebagian orang, apa manfaat yang diberikan salat kepadamu? Atau perkataan mereka, apakah salat memberimu makan? Coba. Ini termasuk melecehkan atau meremehkan yang Allah agungkan. Dia bilang misalkan, apa salat bisa memberimu makan? Ada orang ngomong seperti itu kan? Nah, kaya kah kalau sembahyang? Nah, ditanya kayak gitu, ya Allah. Melecehkan syiar agama itu termasuk kekufuran. Nauzubillah, semoga Allah menjaga kita dari hal-hal demikian. Au tasghiru maksiatin warada syar'u bi isti'zamiha wa kadza tajwizuha ka qauli ba'dhin nas an ba'dil ma'asi af'aluha la ba'sa bidzalika. Au Qur'anin, ke depan nanti. Atau melecehkan sesuatu yang dinilai parah oleh syarak, demikian pula membolehkan maksiat seperti perkataan sebagian orang tentang sebagian perkara maksiat, aku melakukan maksiat itu dan itu tidak masalah. Aku melakukan maksiat itu tidak masalah katanya. Ini namanya melecehkan sesuatu yang meremehkan apa yang Allah agungkan, kemudian melecehkan maksiat. Menganggap remeh dengan maksiat, menganggap remeh dengan maksiat. Au tasghiru maksiatin tadi ya. Au Qur'anin ka fi'lil hallaji hina ra'ahu ba'dhum yaktubu syai'an fasa'alahu anhu faqala hadza syai'un u'aridu bihil Qur'an ay a'malu mislahu ma na'udzubillah. Atau Al-Qur'an seperti perbuatan Al-Hallaj. Al-Hallaj ketika sebagian orang melihatnya menulis sesuatu lalu orang itu bertanya kepadanya tentang sesuatu yang ditulisnya, maka ia menjawab, ini sesuatu yang aku tulis untuk menandingi Al-Qur'an katanya. Na'udzubillah, ini kekufuran. Yakni aku membuat sesuatu seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak mampu ditandingi. Al-Qur'an itu firman Allah, kalamullah, enggak mampu dia tandingi. Walaupun ada penjelasan di belakang udah tentang kalam Allah. Ini contoh-contoh kekufuran. Au ilmin ka qauli Sayyid Qutb bi anna ta'allumal fiqhi ma'siyatun lil umur. Bukan maksiatun, madhiyatun, mohon maaf. Ka qauli Sayyid Qutb bi anna ta'allumil fiqhi madhiyatun lil umri wal lil umri katanya. Wal ajri. Atau ilmu agama seperti apa, melecehkan atau meremehkan ilmu agama sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Qutb. Mempelajari fikih adalah menyia-nyiakan umur dan pahala katanya. Madhiyatun lil umur wal ajri katanya. Jadi
Belajar ilmu fikih katanya menyia-nyiakan umur, enggak berarti menyia-nyiakan pahala, artinya seolah-olah enggak mendapatkan pahala belajar ilmu itu. Ini namanya melecehkan ilmu. Au jannatin ka qauli ba'dihim al-jannatu lu'batus sibyan, atau melecehkan surga. Seperti sebagian orang berkata, surga itu mainannya anak kecil. Gitu dibilang. Na'udzubillah. Au adzabin narin ka qauli ba'dihim jahannamu mustashfa la mahalla ta'zib, atau melecehkan neraka seperti sebagian orang berkata neraka jahanam itu adalah rumah sakit, bukan tempat untuk penyiksaan. Ini orang ngawur ini, na'udzubillah, ini bentuk-bentuk kekufuran, pelecehan terhadap apa yang diagungkan oleh Allah, syiar-syiar agama. Contoh dalam ketaatan tadi, contoh dalam maksiat, dia dalam ketaatan dia bilang misalkan ngapain sholat, emang sholat itu memberimu pakaian. Kalau dalam maksiat misalkan dia bilang saya sudah melakukan maksiat ini, enggak hana mati dengan maksiatnya, kira-kira gitulah dia bilang seperti itu. Atau Quran, melecehkan Al-Quran, dia bilang ingin menandingi Al-Quran, dia tulis itu seperti Al-Hallaj. Atau melecehkan ilmu sebagaimana dikatakan oleh Said Qutb bahwa belajar ilmu fikih itu menyia-nyiakan waktu, menghabiskan umur dan tidak mendapatkan pahala. Atau mengatakan kepada surga bahwa surga itu adalah mainannya anak kecil. Atau neraka dikatakan bukan tempat untuk mengazab, bukan tempat untuk mengazab manusia oleh Allah, tapi tempat rumah sakit, semacam rumah sakit kata mereka. Na'udzubillah, ini adalah bentuk-bentuk kekufuran, pelecehan terhadap sesuatu yang Allah agungkan. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tentang maksiat hati. Insyaallah ke depan kita melaju ke maksiat anggota yang 7. Maksiat mata, maksiat tangan, gitu ya. Dimulai dengan maksiat hati karena hati adalah amirul jawarih, kemarin kan, karena hati adalah pimpinannya anggota tubuh. Kalau baik hati, baiklah yang lainnya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di online, juga yang sudah hadir di sini di FPUAM. Semoga Allah memberikan pahala kita berlipat. Billahi ta'ala. Kita tutup dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna. Ada yang bilang barakallahu fiikum. Demikian.